Sama. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ibadah haji yang beranggotakan sebagai berikut. Next. Berikut adalah dalil perintah ibadah haji, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Next. Dalil perintah ibadah haji. Berikut adalah dalil perintah ibadah haji yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah terhalang didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Dan jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia tercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban apabila kamu telah merasa aman. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban yang atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah berpulang kembali. Dari surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Next. Dalil perintah ibadah haji. Berikut adalah dalil perintah ibadah haji yang tertera di layar, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Pengertian ibadah haji. Haji dalam bahasa Arab adalah rukun Islam kelima secara bahasa. Haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, atau Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina, dan Muzdalifah. Next. Syarat dan rukun haji dan waktu pelaksanaan. Syarat wajib haji dibagi menjadi 5. Yang pertama, Islam, kedua berakal, 3 balik, 4 merdeka, dan 5 mampu. Rukun haji ke-1 adalah ihram. Ihram yaitu berniat dari miqat ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji seperti mengucapkan lafaz
labaik Allahumma hajja. Rukun kedua adalah wukuf di Arafah yang dimaksud dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah. Rukun haji ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ziarah atau tawaf ifadah merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan secara wukuf di Arafah. Tawaf ifadah berjalan mengelilingi Ka'bah nan agung sebanyak 7 kali putaran dengan syarat suci dan dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian. Next. Rukun haji keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. Rukun haji kelima adalah tahalul. Tahalul adalah mencukur atau memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut di sekitar Bukit Marwah. Rukun keenam adalah tertib. Tertib artinya rukun-rukun haji di atas harus dilakukan secara berurutan, yaitu mendahulukan ihram atas rukun lainnya, kemudian wukuf, lalu tawaf, dan seterusnya. Macam-macam haji dilihat waktu pelaksanaannya. Yang pertama, haji ifrad. Ifrad artinya menyendirikan. Jika memilih melaksanakan haji ifrad, maka seseorang jemaah haji melaksanakan ibadah haji saja dan tidak melakukan ibadah umroh. Mereka yang melaksanakan haji ifrad tidak dikenakan dam atau denda. Cara pelaksanaan haji ifrad. Yang pertama, melaksanakan ibadah haji saja tanpa melakukan umrah. Yang kedua, melakukan ibadah haji terlebih dahulu lalu melaksanakan umroh setelah selesai berhaji. Haji Qiran. Qiran memiliki makna berteman atau bersamaan. Jemaah haji yang melakukan haji qiran akan melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Hal ini dilakukan dengan sekali niat sekaligus untuk haji dan umroh. Namun jemaah diharuskan membayar dam. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan-bulan haji. Haji Tamatu. Haji Tamatu merupakan haji yang paling sering dilakukan jemaah haji asal Indonesia. Mereka yang memilih haji tamatu akan melakukan ibadah haji setelah melaksanakan umrah. Haji tamatu disebut lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dua jenis haji lainnya. Alasannya, setelah selesai tawaf dan umrah, lalu tahalul dan bebas dari larangan saat ihram. Sama seperti haji qiran. Ya, jemaah yang melakukan haji tamatu wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing, atau jemaah bisa menggantikan dengan puasa 10 hari.
Sekarang giliran Liza yang baca. Liza nggak ada suaranya. Keutamaan ibadah haji. Haji adalah amalan yang paling utama. Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdol. Beliau SAW menjawab beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan ibadah haji sama halnya mendapatkan pahala berjihad. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah kami harus berjihad? Tidak, jihad yang paling utama adalah haji mabrur, haji Nabi SAW. Orang berhaji adalah tamu Allah yang doanya dikabulkan. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Lanjut. Hal yang dilarang ketika berhaji. Memakai pakaian yang berjahit, memakai sepatu yang menutup kaki dan menutup kepala pria. Orang yang berihram tidak boleh memakai baju, ikat kepala, topi, celana, kain yang dicelup dengan sesuatu yang harum, dan sepatu, melainkan jika tidak mempunyai terompa, maka ia boleh memakai sepatu. Hendaklah sepatunya dipotong sampai di bawah mata kaki, memotong kuku dan rambut atau bulu badan. Dan janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum binatang haji sampai di lokasi penyembelihannya. Memakai cadar atau penutup wajah dan sarung tangan perempuan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW, Nabi Rasul telah bersabda tidak boleh seorang perempuan yang berihram memakai tutup muka atau cadar, dan tidak boleh pula memakai sarung tangan. Membunuh atau memburu binatang darat, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Lanjut.
Menikah atau menikahkan orang yang berihram tidak boleh menikahi, tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh melamar. Berjima atau berhubungan intim haram hukumnya melakukan jima atau berhubungan intim bersetubuh. Bagi jamaah haji atau umroh, bagi yang melanggar dikenal sanksi berupa menyembelih seorang unta atau seorang sapi atau 7 ekor kambing bagi yang tidak mampu. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, yang berbuat fasik dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Memakai wangi-wangian pada tubuh atau pakaian, memakai banyak rambut, memotong atau mengambil tumbuhan di tanah haram, bercumbu mesra. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rit, nanti video